Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom semuanya, selamat siang. Wow, kita memulai ibadah kita dengan penuh dengan sukacita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Ya, kita percaya bahwa saat kita dari bangun kita sudah beruntung, amin. Kita sudah bisa membuka mata, kita sudah bisa memuji Tuhan hari ini. Itu segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, amin. Berkat Tuhan yang tidak terhingga dibanding apapun. Baik, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini situasi kami Tuhan, anak-anak Tuhan berbeda. Kami dari tempat yang berbeda, kami dari situasi yang berbeda, apa yang kami alami hari-hari. Kami dari memiliki pekerjaan yang berbeda, tapi satu yang sama Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Satu yang sama adalah bahwa Tuhan terus memberkati kami. Tuhan gak pernah tinggalin kami. Apapun suku kami Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan, itu semua sama di mata Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati kami saat kami percaya penuh dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, saat ini kami akan beribadah Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Setiap orang mengalami Tuhan, setiap orang mengalami hadirat Tuhan, setiap orang merasakan Tuhan dan menerima jawaban-jawaban dari setiap apa yang dialami. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Kami mau bersuka cita karena nama Engkau. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat taklukkan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. kita sama-sama nyanyikan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan dengan imanmu. Haleluya, Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak. kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Kaulah sukacita, Amin. pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. One more time sing for Jesus. Kaulah. Amin. Hey, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama kita katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita.
berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Bersorak untuk Dia. Semuanya. Kaulah Amin. One more time. Haleluya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Tuhan kita dahsyat, amin. Karena Dia kita mau bersukacita, amin. Dialah sumber sukacita kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang buat kita terkagum. Tuhan yang buat hidup kita ada sampai saat ini, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masih tetap berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan persembahan. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan, boleh melambaikan tangannya. Persembahan juga boleh diberikan melalui transfer ke rekening GBI WTC ya. Baik, semuanya sudah ada ya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, persembahan boleh nanti dimasukkan ke kotak di sebelah kanan pada saat selesai ibadah. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru hadir pada siang hari ini? Yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada, kita akan mendoakan semoga kursi-kursi ini bisa terisi, amin. Amin. Kita akan mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Amin.
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sama-sama nyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita nyatakan ini di dalam iman-Mu. Oh, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama
Sama-sama nyatakan dengan imanmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi. Siapapun engkau berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Nyatakan dengan imanmu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Amin. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Amin. anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Apapun situasi Bapak sama-sama naikkan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Engkau yang sakit, engkau akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Bapak Ibu yang saat ini datang dengan kesakitan yang luar biasa, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Hinaralaya shekiaralabayas. Hinaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya kiaralabaya se. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Hinaralabaya Shekiaralabaya se. Honaralaya Shekiaralabaya se. Hinaralabaya Kiaralabaya Shekiaralabaya se. Hinaralabaya Shekiaralabaya Kiaralabaya se. Hinaralabaya Kiaralabaya se. Honaralaya Shekiaralabaya Kiaralabaya Kiaralabaya se. Hinaralabaya Kiaralabaya Shekiaralabaya se. Hinaralabaya se. Hinaralabaya se. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Allah yang besar, Bapa segala raja. Anugerah-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Hinaralaya se. Hinaralaya so. Hinaralaya se. Hinaralaya so. Hinaralaya se. Hinaralaya so. Hinaralaya se. Hinaralaya so. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Engkau yang membentuk kami, Engkau membuat kami berharga. Siapapun kami, apapun tempat kami, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau mengangkat kami, Engkau menolong kami Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau besar, Engkau besar. Amin, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Engkau, tetap punya pengharapan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru tiap hari. Bahkan sekarang ini kami menikmati kasih-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi orang yang mendapatkan anugerah-Mu di dalam pertemuan kami pada siang hari ini. Mari Tuhan, berkati setiap kami, urapi perasaan, pikiran, emosi kami untuk berbaur dengan Tuhan. Sehingga kami mengalami persekutuan dengan Engkau. Engkau menjadi satu dengan kami dalam kebenaran dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Wow, ya puji Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini. Dan kita mengucap syukur semuanya sehat dan baik-baik. Dan aku ketemu lagi beberapa minggu, bahkan waktu gak ketemu. Tapi satu hal ya, kalau saya lihat wajah Bapak Ibu, saya terus terang merasa sukacita. Dan terhibur. Tapi jangan tersinggung ya, ntar dibilang emang gue pelawak gitu ya. Jangan gitu ya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kita hari ini ada di sini bukan karena kebetulan. Karena kita ada karena kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya kita ada karena kebaikan Tuhan? Hari ini ada judul khotbah kita namanya Create luck on your face. Semuanya punya, saya punya wajah, saya nggak boleh bilang semuanya punya wajah ya. Punya wajah kan? Ya aku mau lihat dulu wajahku nih. Oh masih ada. Tapi aku tidak bisa melihat wajahku sendiri kecuali pakai handphone atau kaca. Tapi Bapak Ibu bisa lihat wajah saya tuh. Haleluya. Karena banyak orang yang bangun tidur udah gak bisa lihat lagi. Tapi kita masih Tuhan kasih lihat. Kalau tadi kata Kak Nova, iya gelap, belum bayar lampu, mati lampunya. Itu salah sendiri. Udah tahu apa meterannya bunyi tit 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 tit, bukannya diisi. Ntar juga ada mujizat ya. Ya itu mah harus diisi ya. Jadi harus diisi supaya terjadi pulsa ataupun sarana yang memadai untuk kita. Nah ada kata create luck on your face ya. Ini sesuatu yang menurut saya hal yang kita perlu pastikan ada pada wajah kita. Nah, karena ini bicara soal untung, saya mau nanya dulu. Siapa yang udah merasakan keuntungan sejak tadi pagi sampai sekarang? Banyak. Coba angkat tangan yang merasa untung. Haleluya. Coba sebutkan untungnya apa? Bisa napas. Wow, cerdas ini semua mencintai Tuhan semua nih. Tidak diragukan dia ya. Jangan karena udah dengar tadi pagi. Ya. Haleluya. Saya harus beruntung. Saya bangun tuh udah beruntung. Jadi kalau kita bangun gak beruntung, saya harus klaim sama Tuhan. Karena Tuhan bilang Tuhan memberkati kamu waktu kamu tidur. Jadi kalau bangun pasti, saya gak boleh terusin. Ya, berarti kita bangun tidur beruntung. Orang malam-malam tidur, Tuhan memberkati pada waktu tidur. Gua gak tahu berkatnya apa. Gua gak lihat, gak tahu. Tapi kita jangan salah mengerti, selalu kita pikir berkat itu tiba kita bangun tidur
tiba-tiba ada kopi di sebelah. Kopi. Wah. Atau bangun tidur tiba-tiba di sebelah ada dompet gitu. Wah. Atau tiba-tiba kita bangun di sebelah kita ada, kok ada uang. Atau tiba-tiba bener juga tuh, tiba-tiba ada notifikasi, ting. Wah. Ini karena pasca bayar, segera bayar tagihan pulsa. Ya, ya puji Tuhan. Tetapi ada juga yang berbunyi, begitu bangun, ting. Saudara diterima bekerja di perusahaan kami mulai tanggal sekian, misalnya gitu kan. Wow. Siapa yang ngerjain itu pada waktu kita tidur? Orang kita tidur pulas gitu. Tuhan ini memang luar biasa. Kita tidur dia kerja. Ya, kita tidur dia kerja nyiapin berkat memberkati kita. Cuman sayangnya begitu kita bangun, kita nggak bisa tahu berkat yang mana ya. Nggak tahu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh terima kasih Tuhan berkat-Mu luar biasa. Oke, hari ini kita udah beruntung, modal kita udah ada, yaitu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kebaikannya di dalam ciptaannya yang objektif. Ya, ciptaan yang objektif itu maksudnya ada matahari, ada udara, semua orang kan nikmati kan, objektif lah artinya secara umum kita bisa nikmati. Tapi waktu saya lihat istri saya di rumah sakit, napas saja harus dikasih itu, kasih oksigen. Bahkan supaya bisa napas lagi harus disodok pakai alat ke dalam. Sekarang kita napas nggak pakai apa-apa deh, bisa napas. That's it. Keuntungan buat kita. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan yang sudah memberkati dan memberi kita keuntungan. Oke, nah kata create ini ada satu kata kerja, yaitu ada sebuah aktivitas atau proses yang harus kita kerjakan supaya ada luck nih di muka kita. Ya, supaya ada luck di wajah kita. Nah, apa yang ada di wajah kita itu selalu muncul dari dalam. Dari dalam diri kita. Apa yang ada di dalam itu yang muncul di muka. Coba lihat kalau saya lagi begini. Apa yang ada di hatiku? Sebel karena tim pujaanku kena gol, dia harusnya menang. Gitu kan. Nah, kalau saya lagi begini, iya, pusing, stres. Ini belum ada pembeli, belum ada order, belum terima pembayaran. Pusing. Oh jangan. Itu enggak. Ya, pusing. Ya, terus begitu kita lihat, kalau kalian lihat saya lagi begini, cair. Nah, berarti tagihan cair, cuan gitu ya. Tapi kalau saya lagi begini, ini nahan sakit perut, Pak. Nahan sakit perut. Ya. Jadi apa yang ada di dalamku bisa terekspresi melalui wajahku. Ya. Secara overall. Tapi secara secara rinci lah, secara detail maksud saya. Apa yang ada di hati kita itu bisa kelihatan di wajah. Yang pertama bisa dari mata, gitu. Kenapa dokter suka lihat matanya? Begini. Oh, kamu kurang darah katanya. Pakai mata. Coba buka mulut. Dia mau lihat apa? Oh,
ini kebanyakan makan gorengan nih katanya gitu kan, sariawan. Artinya apa? Ada di dalam diri kita. Terus kalau katanya mata kedip-kedip. Ya, kelilipan. Itulah. Apa yang sedang terjadi pada kita bisa kita lihat dari wajah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibuku, karena kita ingin menciptakan sesuatu yang ajaib di dalam muka kita, maka kita butuh sebuah powerful energi di dalam kita yang ajaib untuk menjadikan sesuatu yang besar muncul di wajah kita. Ya, muncul di wajah kita. Dan itu melalui proses. Coba kalau saya berdiri di sini, ketika saya masih anak-anak, ibu-ibu pasti ingin siapa tuh anak-anak. Gitu. Tapi karena saya udah tua gini, belum tua. Kuotanya masih ada. Maksudnya tahu kuota ya? Ya kan manusia itu 60 tahun, paling banyak 70 tahun, kalau lebih penderitaan. Maksudnya kuotanya kan 60 tahun tuh, tambah 10 tahun. Jadi karena saya udah 60, kuota saya masih ada 10 plus lah nanti. Kuota, bukan handphone doang yang punya kuota ya. Jadi kita juga punya kuota semua. Nah, kita perlu mempunyai sebuah energi yang begitu luar biasa di dalam kita, supaya kita bisa mempunyai kesanggupan menciptakan sesuatu yang memberikan keuntungan di dalam hidup kita. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kita baca kenceng. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kita datang dulu ya. Nih, saya kemarin berbahasa rohnya pakai bahasa Inggris soalnya. Jadi come and fulfill with your with source of luck. Siapa itu source-nya? Ini dia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kita baca bareng-bareng. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Imani dulu satu. Amin. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita baca sepintas selalu begitu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan tuliskan, sebab roh itu tulisannya R-nya huruf besar loh. R-nya R. Roh itu adalah roh Allah yang lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang mencipta. Roh yang mencipta ada di dalam aku. Kita baca, ganti kamu jadi namamu. Kita baca ya. Nanti kamu itu aku ganti namaku Mancu. Gitu ya. 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam Mancu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Tadi aku buka apa yang ada di dalam, itu yang ada di dalam kita ada roh yang lebih besar. Maka itu harus kita ekspresikan. Kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan dia, kita perlu kerjasama. Karena Allah itu, kata para filsafat metafisika, dia nggak kelihatan. Maka Tuhan ingin menampilkannya melalui wajah kita yang fisika. Fisika itu bisa dipegang. Ya kan suka belajar dulu kan fisika ya. Fisika itu yang bisa dilihat, fisik-fisik. Kalau meta itu enggak kelihatan. Maka Tuhan membutuhkan kita bersama-sama untuk mencipta melalui hidup kita supaya dia yang ada di dalam kita menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu tahu sekarang bahwa roh yang ada di dalam kita itu roh yang lebih besar. Amin. Percaya? Waduh, lemes banget. Percaya? Haleluya. Jangan gitu ya. Tuhan aja percaya sama kita menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Masa kita gak percaya sama diri kita sendiri? Tuhan aja percaya sama kita. Kok jadi kita jadi gak percaya akan iman kita? Ya, Tuhan percaya kan?
Tuhan percaya nggak sama kita? Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin Anda terima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan sekarang roh yang besar itu ada di dalammu, di dalamku. Dan ia ingin menjadi yang terbesar, lebih daripada yang ada di dalam dunia ini. Oke. Khotbah gembala kita di tahun ini, di awal tahun, namanya Bangkit dan Bersinarlah. Kalau kita baca di Yesaya 40 dia mengatakan, bangkitlah dan bersinarlah. Tuh, untuk membuat kita bangkit, untuk membuat kita bersinar, kita butuh roh yang besar ini. Ayo, saya ikuti ya apa yang saya katakan firman Tuhan ini. Bangkitlah. Nah, 1, 2, puji Tuhan, terima kasih. Belum. Ya, respon. Ini kan firman Tuhan yang harus kita interaktif ya. Jangan bengong aja, jangan lihat saya gitu. Jangan sampai yang mempesonamu. Jangan sampai saya mempesona kalian, Tuhan yang mempesona. Ya, aku ulangi, bangkitlah. Bangkit. Oh, oke. Amin. Imani, aku bangkit karena roh Allah yang lebih besar. The next. Bentar dulu, jangan ada yang bocori. Ya. Setelah bangkit dia bilang, bersinarlah dan menjadi teranglah. Lakukan. Haleluya. Ayo menjadi terang. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Ini silakan duduk, Pak. Bapak Ibu silakan duduk. Kita praktek firman Tuhan dong. Kalau dia bilang bangkit ya bangkit. Menjadi teranglah, menjadi terang. Tapi karena Opa udah mulai duluan salah. Kalau tadi pagi ada yang ngidupin handphone. Nyalain center ya. Enggak salah, bener kok. Tapi ada usaha. Ada usaha. Artinya ada keinginan untuk melakukan. Bapak Ibu menjadi terang bukan Bapak Ibu harus bawa-bawa senter. Terus bawa-bawa lampu kemana-mana, gue terang. Enggak. Tapi kita menjadi terang melalui perbuatan kita. Melalui tindakan kita. Melalui ekspresinya Tuhan yang besar itu di hidup kita. Itu namanya terang. Ya, bukan tiba-tiba kita pergi kemana gitu. Wah, udah dapat terang nih. Terus bawa obor di kepala. Enggak, itu bukan terang. Tapi terang adalah Allah yang besar itu hidup di dalam kita. Dan bersinergi dengan kita. Namanya kolaborasi. Kolaborasinya Tuhan sama kita. Oke, roh yang besar di dalam kita ini adalah super power energy. Kalau kebetulan Pak Seger dulu kerja di PLN ya Pak. Kalau Bapak Ibu pegang listrik kan kesetrum ya. Kalau 200, kalau cuma 10 volt kali ya masih bisa ya Pak ya dipegang. Kecil. Kalau udah 110 volt, kecil. Begitu megang yang 240, jangan nunggu kesetrum dulu sama Tuhan baru ngerti maunya Tuhan gitu loh. Ya, lemah lembut begitu kita ngelihat. Ada super power energi di dalam kekuatan itu. Kita mau Tuhan ngomong pelan-pelan apa Tuhan mau nyetrum. Kalau 500 volt atau 1500 volt langsung angus gitu. Hitam, gosong. Gak perlu pakai api udah jadi areng. Baik, kita punya super power energi di dalam kita yang mengubah hidup kita sehingga perubahan itu menjadi sesuatu yang tampil dan muncul di dalam hidup kita melalui pekerjaan, melalui pergaulan, melalui penghidupan kita. Tapi apakah tiba-tiba dia nongol begitu? Enggak, tetapi kita perlu belajar dari firman Tuhan begini. How to get lucky. Jadi kalau ini enggak berhasil, kita perlu klaim Tuhan ya. Ini ayat Alkitab, jadi saya enggak ngambil quote dari siapa bilang gitu. Tapi ini firman Tuhan.
Dan kita perlu baca. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Stop. Akan berhasil dan kau akan beruntung. Ini kalau enggak berhasil nanti kita sama-sama bilang sama Tuhan. Tuhan, ini janjimu udah kulakukan belum? Aku belum nih Tuhan. Ya. Tapi ingat bahwa keuntungan itu merupakan hasil daripada sebuah proses buat kita. Oke, kita pilah-pilah nih. Pertama dikatakan jangan lupa. Tuhan tahu kita itu memang pelupa rupanya. Tuhan tahu kalau kita tuh udah kebanyakan memori, pikiran, jadi suka lupa. Jadi makanya kalau di handphone Bapak Ibu selalu dibilang clean up. Clean up supaya nggak penuh gitu. Nah, Tuhan di sini mengatakan jangan lupa. Biasanya kalau orang mengatakan gini pada saat apa? Kalau orang lagi kerja kayak workaholic gitu ya. Terus dia saking sibuknya melakukan aktivitasnya sehingga orang bilang, Pak jangan lupa makan. Nanti sakit mah. Gitu. Jangan lupa makan ya. Oke, jangan lupa makan. Di sini Tuhan mengingatkan juga kepada kita, jangan lupa. Jangan lupa ngapain? Memperkatakan firman, Taurat Tuhan. Memperkatakan itu dengan apa? Dengan mulut, lidah, bibir. Ya. Bapak Ibu makan pakai apa? Pakai mulut. Sama kan? Nah, itu memperkatakan pakai mulut. Artinya firman Tuhan tidak bedanya dengan makanan yang kita makan. Sehari kita makan berapa kali? 3 kali. 3 kali ya? Sehari kita memperkatakan firman berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali? Kalau ditanya sehari berdoa berapa kali ya kalau mau makan aja. Janganlah ya. Tapi sekarang kita memperkatakan firman Tuhan itu harus kita perkatakan. Kenapa? Secara iman firman Tuhan itu adalah makanan. Tuhan itu adalah makanan. Nih kita tunjukin. Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan telah menjadi manusia. Terus Tuhan bilang apa di berikutnya? Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum darahku, ia tidak akan haus lagi. Artinya nih Tuhan di masa lalu mengingatkan kepada kita di masa sekarang, ayo perkatakan firman. Dengan memperkatakan kamu sama dengan makan dan minum firman. Ya, karena kamu sedang memasukkan firman ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwamu, ke dalam rohmu. Kalau kita makan makanan, kalau makanannya enak pasti enak, gurih, nikmat. Nambah. Begitu juga kalau firman Tuhan, sebaiknya kita nambah terus. Ya, nambah. Sehingga otot-otot rohani kita terbentuk dan menjadi kuat. Dan akhirnya dia mempengaruhi pola pikir kita, cara pikir kita, dan perilaku kita. Dari situlah orang bisa dapat melihat sesuatu yang bersinar dari dalam hidup kita. Itu sebabnya KTP Bapak Ibu
di sana fotonya nggak full body. Kan cuma sepotong doang ya, mukanya doang. Ya, nggak full body kan. Kecuali dulu saya waktu di kantor saya tuh kalau nerima lamaran teller itu wajib full body gitu. Karena harus dilihat sampai kaki sampai ujung rambut gitu. Tapi kalau ini pakai muka doang sedikit. Nah, setelah kita ada di dalam memperkatakan terus, berarti kita mengunyah, mati, makan, masukin ke dalam. Itu dulu tahap pertama. Setelah kita masukin, gue gak tahu makanan itu setelah gue makan di dalam diapain. Tahu? Pernah ada yang tahu? Ada yang lihat ke dalam? Kecuali Yunus pernah masuk ke perut ikan. Tapi dia juga gak cerita gimana makanan ikan itu diolah di dalam perut. Ya. Tetapi yang kita tahu sekarang makan ke dalam terus dicerna. Makanya muncul yang kedua. Dikatakan setelah kamu memperkatakan, dikatakan renungkan. Nah kalau merenungkan tuh kayak tadi, kayak begini. Susah ya, kayak ngerjain PR. Susah. Tapi tidak begitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan berarti menyerap apa yang udah kita omongin. Yang kita perkatakan, kita serap melalui hati dan pikiran kita. Supaya pikiran sama hati sinkron. Ya, supaya hati dan pikiran sinkron. Itulah sebab Tuhan katakan, supaya kamu sehati dan sepikir. Kompak. Jangan hatinya mau ke gereja, tapi pikirannya di mall. Bisa terjadi? Bisa terjadi? Bisa. Secara fisik ada di sini. Tetapi ininya ada di mana-mana. Sebab ini tanpa batas. Yang ini terbatas. Kalau pintu dikunci saya nggak bisa keluar. Tapi sekalipun pintu ditutup, saya bisa membayangkan di luar itu seperti apa. Ya. Maka supaya kita pikir. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, berarti ada proses yang namanya transformasi Tuhan masuk ke dalam kita. Artinya rohnya yang besar tadi berbaur dengan saya. Artinya dia blended dengan saya. Tuhan menjadi satu dengan saya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Korintus, barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan yang menjadi satu dengan Tuhan. Iya dong, karena aku diikat, kemana Tuhan pergi aku ke situ. Ya. Dengan demikian prosesnya Tuhan membuat kita berbeda dengan orang lain. Menjadikan kita berbeda dengan orang lain. Oke, saya buat analogi. Ketika Bapak Ibu ke pasar, ada pedagang sayur. Dari 10 pedagang sayur, salah satunya adalah Bu Sinambela. Bapak Ibu beli ke siapa? Kenapa? Kenal? Ya. Meskipun lebih mahal dikit kan? Iya kan? Karena kenal. Kenal karena apa? Karena ada satu keterikatan batin. Oh ini saudara dalam Tuhan. Membuat dia jadi berbeda dengan yang lain. Oke. Tetapi kalau ada 10 pedagang jeruk, semuanya bukan anak Tuhan. Jualan jeruknya sama. Bapak Ibu akan beli ke siapa? Nah ini benar-benar emak-emak nih. Ya mohon maaf. Jangan tersinggung. Ya mirip lah dengan orang Batak dikit kan. Murah banyak. Gitu kan. Nah, murah banyak. Gitu. Bagus. Dari 10 itu kita akan pilih yang mana? Ya pasti orang punya pilihan sendiri. Bisa harga tergantung selera orang kan. Tapi yang jelas dia mempunyai tolok ukur sendiri-sendiri. Sehingga ia membuat pilihan. Artinya dari 10 pedagang itu ada yang different, ada yang berbeda. Sehingga kita membuat pilihan untuk membeli sama dia. Demikian juga sekarang,
Karena kita Tuhan buat berbeda, kita sudah berbeda dengan orang lain, maka perilaku kita juga terus dibaharui dari satu hari ke satu hari. Dengan kita makan firman. Ini kitabnya perjanjian lama, tapi di perjanjian baru banyak banget. Sehingga dikatakan berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Ini berarti karena dampak daripada kita makan dan minum. Coba lihat tubuh kita. Coba kalau dari kecil saya dikasih makan yang gak cukup, apakah badan saya akan seperti ini? Mungkin saya segini atau kering. Tapi karena makanannya cukup. Jadi kita juga begitu. Kalau makanan rohani kita cukup, maka kita bertumbuh. Oke? Nah, itu yang kedua. Artinya apa? Dia akan tersalur keluar melalui wajah kita. Baik. Yang ketiga. Kata Budian glowing katanya. Itu di salon itu glowing. Di permak kalau itu Budian. Ini dari dalam. Ini kita akan bicara yang lebih, kalau di salon kan di permak, di glowing. Tapi kalau ini lebih kepada inner beauty. Ya kan, kalau udah Tuhan gak mau pernah mengatakan saya menciptakan si A jelek, cantik, enggak. Semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya baik. Gak ada yang apa tuh kalau produk namanya apa? Yang cacat tuh apa namanya? Afkir. Gak ada afkir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sesudah kita merenungkan firman Tuhan. Kita makan, kita minum, kita renungkan, kita sesap. Berarti Tuhan masuk ke dalam kita. Terjadi transformasi, terjadi transmisi signalnya Tuhan di dalam kita. Kita berubah dan kita diperbaharui dalam pola pikir, karakter, dan hidup. Maka terekspresi melalui hidup kita. Oke. Yang ketiga. Nah ini yang penting. Setelah itu harus bertindak hati-hati. Ya. Dan waspada atas setiap perbuatan kita. Aku waktu membaca ayat ini saudara-saudaraku. Tuhan itu memang benar-benar lebih daripada dokter. Namanya pencipta. Di 10 tahun terakhir di dunia ini rame dengan istilah sebut. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan tentu pasti tahu namanya. Manajemen risiko. Risk management. Jadi keren. Profesi itu jadi keren. Ini Tuhan udah luar biasa nih. Dia udah bilang hati-hati. Dia udah memperhitungkan risiko. Risk ya. Risk. Hati-hati. Kalau di mana? Kalau di bank namanya ada disebut prudential banking. Artinya dia harus hati-hati dalam melakukan proses atau sebuah activity bisnis sehingga ia terhindar daripada kerugian. Kalau di perusahaan dia punya namanya aturan main SOP. Ya, SOP yang harus dia dia ikuti supaya terhindar dari kerugian ataupun rugi total. Saya melihat wow, Tuhan itu luar biasa. Dia seorang yang ajaib membuat risk management yang luar biasa. Saya berpikir kenapa sih saya harus bertindak hati-hati? Kok Tuhan udah ada di dalamku, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, udah aku nikmati menjadi satu dengan saya. Saya harus bertindak hati-hati. Tuhan mengingatkan, lu jangan bertindak semau gue. Ya, jangan bertindak sesuka-suka hatimu. Tapi ikuti bagaimana Tuhan memberi tuntunan di dalam hidup kita. Dalam membuat tindakan, membuat keputusan, entah itu di dalam berbisnis maupun di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Di sini banyak orang Jawa enggak? Nah, ini orang Jawa. Pak Haryanto orang Jawa ya? Bu Nona orang bukan? Udah bukan? Oke. Kita beruntung di sini ada Bapak Ibu dari Jawa. Karena mereka tidak pernah rugi. Untung terus. Ya. Bayangkan kalau kita lagi naik kereta api gitu, siapa yang udah pernah naik KRL?
Belum pernah ya? Oh sudah nih. Wah, udah. Kemarin dia. Tapi sekarang KRL-nya udah sepi, udah kosong, nggak kayak dulu. Yang empet-empetan, uel-uelan gitu. Bagus. Nah, tapi sekarang udah enak lah. Dulu itu kalau satu gerbong isinya bisa 500 orang. Bayangkan kayak mau dibawa ke pembantaian Jepang. Jadi, tapi kemarin masih kejadian tuh di Sudirman. Begitu udah open the door, dia maksa masuk. Enggak bisa masuk, didorong, akhirnya masuk juga tasnya. Sampai perutnya dikecilin. Supaya closing doornya aman. Begitu dia di dalam, baru dikembungin. Hush, nempel lah di dinding. Tapi Bapak Ibu tahu perjalanan dengan begitu sempitnya orang? Kan kalau ada goyangan-goyangan pasti begini dong. Jeng, jeng. Pasti kita punya takut pohon jatuh kan? Pasti pegangan kan? Nah, jadi begitu orang pegangan, orang udah pegangan semua begini. Waduh, kakiku gatel nih. Lalu kakinya mau begini nggak bisa. Berarti kakinya diangkat satu toh. Diangkat satu digini. Gatel. Mau turun lagi udah ada kaki orang. Jadi mau diinjak. Takut terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan. Tapi karena Bapak itu orang Jawa, dia bilang, untung kakiku satu masih bisa napak. Masih ada yang napak satu, untung. Ya, masih. Itu kalau orang Batak gitu dia bilang, kaki siapa ini? Kaki siapa? Minggir. Tapi untung ya, Bapak itu orang Jawa, jadi dia bilang, untung masih ada satu yang bisa napak. Kalau dua-duanya kuangkat, aku seperti apa di sini ya? Selesai laku tamat riwayatku begitu. Nah, begitu tergonceng-gonceng, bukan cuma itu yang rebutan. Pegangan pun berebutan ya. Pegangan itu yang di atas, berebutan. Pegang. Begitu kita lagi goyang gitu kan, pengen pegang toh. Udah di tangan orang. Kalau saya cowok gitu, ku pegang tangan cowok, nggak apa-apa. Bang, maaf ya bang ya, begitu kan. Lah kalau perempuan, mbak, maaf ya, kok laki-laki megang tangan perempuan? Ya, artinya ada sesuatu yang tidak nyaman di situ ya. Tetapi dia masih bisa bersyukur. Puji Tuhan, sampai sekarang kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, nah di dalam kita bertindak hati-hati, ini maknanya kita harus waspada ya. Tuhan, apakah ini yang harus kita kerjakan? Tuhan, apakah ini yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya? Tetapi apa yang harus kita lakukan sebenarnya udah muncul ketika kita ada di dalam merenungkan. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa, kita akan lihat. Karena di dalam merenungkan kita akan mendapatkan satu ayat. Tolong bukakan dong Kolose pasal 2 ayat 2-3. Karena ketika kita merenungkan ada sesuatu yang terjadi. Yang supernatural. Yang kita alami di dalamnya. Ya. Ya. 2 mulai ayat 2. Ya. Kita baca nih sama-sama. Ayo kita buka mata kita. Karena melalui ini aku yakin banget. Tidak mungkin kita dapatkan kalau kita nggak merenungkan. 1, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih. Oke, satu potong dulu. Artinya dengan kita merenungkan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, hati kita terhibur karena dia adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Stop, sampai kekayaan. Jangan Bapak Ibu pikir kekayaan itu selalu punya mobil, punya pesawat atau punya apa, everything. Tetapi kekayaan dalam kesabaran, kekayaan dalam hikmat, kekayaan dalam kecerdasan, kekayaan dalam kepintaran, kekayaan dalam bisnis, kekayaan dalam memberkati orang. Ya. Tetapi kalau yang lain-lain itu mobil, rumah, sebenarnya kalau kita baca Matius 6 ayat 33 sih, itu mah sifatnya aksesoris kan. Aksesoris.
Karena semua itu akan ditambahkan. Karena kita carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi kita cari yang inti, yaitu kekayaan yang sejati. Yaitu Kristus sebagai kekayaan kita. Kalau Pak Bram bilang mendepositokan, menginvestasikan di sorga. Karena kita akan ketemu. Dia bilang, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Nah ini paling apa? Paling dahsyat lagi. Setelah memperoleh kekayaan apa lagi? Ya. Dan keyakinan. Yakin gak cukup, tapi kita butuh pengertian. Untuk bisa mengungkapkan. Lanjut. Dan, nah ini. Siapa yang mau yang satu ini? Siapa yang mau? Kita baca. Dan mengenal rahasia Allah. Wah, apakah Bapak Ibu udah tahu rahasia saya? Belum. Sudah. Rahasianya duda. Gitu. Aduh, ampun deh gua. Itu rahasia yang pertama gitu kan. Tetapi rahasia, saya kalau ya saya kenal Kak Nova lah, ya enggak? Kalau Kak Nova tuh pasti minyak wanginya udah tahu lah. Biarpun dia udah naik ke atas, aku masih di bawah. Aku tahu, oh ini pasti Nova ini. Udah tahu dari bawah. Oke, dari baunya. Lalu kalau dia lagi penyembahan, suaranya kan mungkin kuing. Ah ini pasti Nova. Berarti aku tahu rahasianya. Yang kelihatan. Tetapi rahasia yang lain bisa tahu ketika ia trust to me, talk. Dan di sini dikatakan bahwa kita bisa mengenal rahasia Allah. Artinya Allah open banget sama kita. Open door. Lu mau? Ayo dong. Sini sama gua. Bersekutu. Berbaur bersama. Nih rahasianya ada di sini. Ya. Saya lagi gak mengamati tetapi memang real. Tak alami gitu. Belakangan ini doa begini. Ya puji Tuhan. Dan sesuatu semuanya terjadi. Bapak Ibuku yang terkasih, kita harus hati-hati. Hati-hatinya yaitu bertindak selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan di dalam kesulitan, orang yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, ia sangat menyadari benar bahwa ada roh yang luar biasa besar itu di dalam dia. Makanya dia bisa ngomong. Makanya Paulus bisa ngomong. Ya. Oke. Di dalam kita berhati-hati Bapak Ibu di dalam melaksanakan perjalanan hidup kita yang tadi pakai kuota itu, kita harus mengandalkan Tuhan dan memperhidupkan Tuhan sehingga itu menjadi perilaku, karakter dan kebiasaan kita. Dan setelah itu Tuhan menjadi sebuah senyum di dalam wajah kita. Pak Bram mengatakan begini, smile. Kalau smile itu akronim dari C, miracle, in, life, every day. Wow. Setelah 1, 2, 3, you will see miracle every day in your life. Jadi jangan lupa, lakukan 1, 2, 3. Di dalam perjalanan kita itu, kita akan melihat kebaikan, kemurahan dan tindakan Tuhan atas hidup kita. Kita akan melihat sesuatu yang different, yang terjadi melalui reaksi orang lain terhadap kita, yang terpancar melalui wajah kita. Nah, berikutnya adalah jangan pernah menyerah. Jangan selalu kita mengatakan, udah dah, capek udah sampai sini aja, males. Tapi lihatlah waktunya Tuhan. Pak Bram bilang, dan beberapa teman-teman saya ingat banget dia bilang, ingatlah kairosnya Tuhan. Jangan berhenti, sepanjang Tuhan masih ada di sana, tetap jalan. Sebab apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita lewati, ada roh Allah yang lebih besar daripada yang kita lihat di dalam kita, yang akan menolong kita. Baik, waktunya makin jalan,
kita coba melihat ciri seorang yang beruntung dan berhasil dan beruntung di dalam Alkitab. Yusuf, Bapak Ibu pasti kenal Yusuf ya? Kenal Yusuf? Belum? Belum kenal? Yusuf itu anaknya siapa? Bukan anaknya Haji Jole. Yusuf anaknya Yakub. Ini malu-malu nih mau ngomong nih. Iya nih. Ini ntar pada bangun, ini ada uang 100.000 nih bisa jawab nih. Reaksinya beda. Ya. Yusuf adalah anaknya bapak kita Yakub. Yusuf, Bapak Ibu, dia adalah anak dari Pak Yakub yang mempunyai vision. Ketika dia mengatakan ada 12 tumpukan-tumpukan gandum. Dan aku berdiri di tengah, kalian yang 11 itu menyembah tumpukan gandumku. Lalu dia mendapatkan visi, ada bintang-bintang di langit. Dan ia mengimani itu untuk dilakukan dan dikerjakan. Apapun yang terjadi. Nah ternyata di dalam perjalanannya karena perkataan itu, saudara-saudaranya loh, abang-abangnya jadi kesel. Coba lihat, saudara sendiri memperlakukan dia dengan tidak nyaman. Maka dia dimasukkan ke dalam sumur. Ini dia nih peramal, ini dia yang bikin kita susah, dimasukkan. Nah, pada waktu itu dia dimasukkan ke dalam sumur. Tapi ini sesuatu yang unik. Ada orang jahat masih punya hati yang baik. Akhirnya dia keluarin lagi. Jangan sampai dia mati, balikin, kasihan. Maka dibalikin. Tiba-tiba ada orang Mesir datang, dijual. Dan dijual dan dia kerja sama Potifar orang Mesir. Apa pekerjaannya? Dia menjadi pembantu. Pertama-tama jadi apa? Pembantu. Ya ibaratnya ngepel, nyuci piring, apalah waktu itu pokoknya. Tapi sampai pada akhirnya karena dia taat untuk melakukannya dengan setulus hati dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya yakin ini menjadi penyertaan Tuhan buat dia di dalam hidupnya dan perilaku dan karakternya. Maka Bapak Potifar mengatakan, semua di rumah ini kamu urus di bawah kuasamu kecuali satu doang, istrinya kan. Dan itu dilakukan. Tetapi justru di dalam semua kebaikan yang dia kerjakan, dia difitnah dan akhirnya dia dimasukin ke dalam penjara. Tapi di Alkitab enggak diteriakin tuh. Maka dengan sedih hati Yusuf pergi ke penjara. Enggak ada. Tapi dia dengan tenang. Karena dia tahu dia benar. Maka dia tidak gentar. Maka dari Sumatera saya ada lagu mengatakan, maju tak gentar, gitu kan? Membela yang benar. Dia tidak takut. Sampai akhirnya dia dipenjara dan dia dipenjara begitu lama. Waktu umur dimasukin ke dalam sumur dan masuk ke dalam rumah Potifar, umurnya saat itu diperkirakan lebih kurang umur 17 tahun. Siapa di sini yang umur 17 tahun? Wah, amin, haleluya. 17 tahun. Jangan salah Bu ya. Ini kan usia faktual boleh aja berapa. Tapi usia suka-suka terserah sebut berapa saja. Nah, usianya 17 tahun. Dia ada di situ. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Dan dia di penjara, dia melakukan dengan tekun. Ya di penjara ya begitu nyanyi. Malah dia bantu-bantu, bilang sama Pak penjaranya, Pak ada yang bisa saya bantu, artinya dia punya inisiatif. Ya, inisiatif. Ada yang bisa saya bantu Pak, oh bisa kamu. Dilihat-lihat sama kepala penjara, oh bener nih anak nih baik. Meskipun pintu kebuka dia gak lari. Gitu ya, dia gak lari, dia tetap di situ. Oke, tolong bukakan Kejadian pasal 39 ayat 21. Dia gak pergi kemana-mana, tapi dia terus melakukan, sustainable. Dia melakukan yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi dia.
Dan apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu? Wah, salah ini. Bukan Kejadian 39 nih. Aku salah nyatat ya. Tapi intinya begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tolong cari di Google. Oh itu dia, bener, 39:21. Oke, kita baca ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. So what gitu loh yang membuat dia menjadi kesayangan kepala penjara. So what nanti apa yang membuat bos kita sayang sama kita. So what apa yang membuat atasan kita nanti menjadi sayang sama kita. Karena Allah yang besar itu, roh Allah yang besar itu ada di dalam kita. Haleluya. Yusuf menjadi memegang kepercayaan di kerajaan Firaun pada umur 49 tahun. Jadi berapa tahun dia meng-create luck di dalam hidupnya? 22 tahun. Itu adalah the top of luck. Meskipun di dalam perjalanan-perjalanan yang tidak nyaman itu, dia menikmati keuntungan-keuntungan. Yaitu disayangi kepala penjara, diberi kepercayaan oleh Potifar, banyak. Tetapi yang paling besar, dia memperoleh kepercayaan sebagai orang kedua di dalam kerajaan Mesir. Amin. Puji Tuhan. Kalau Yusuf mengalami, harusnya kita anak-anak muda semua mengalami juga. Jangan takut mengalami penderitaan. Jangan takut mengalami kesulitan. Jangan nyerah menghadapi himpitan. Jangan menyerah kalau di kantor lagi dicuekin. Tetap jalan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Menjadi prinsip, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan yang keuntungan yang besar. Baik, Bapak Ibu, kira-kira umurku berapa tahun? Jangan ada yang buka, yang tadi pagi tahu. Iya. Iya. Oke? Umurku sekarang ini jalan 60 tahun. 60 tahun. Tapi meskipun umurku 60 tahun, aku memiliki 4 kesempatan perusahaan yang menampung aku kerja. Umurku 60 tahun. Aku bilang, aku udah 60 tahun Pak. Ya tenang, pokoknya kamu dapat BP. Udah ditolak Pak, BPJS itu cuma sampai 58 tahun. Dia bilang. BPJS jaminan tenaga kerja itu cuma sampai umur 58 tahun. Gak ada, udah ditolak Pak. Jadi gimana dong? Ya gak apa-apa, kasih jaminan kesehatan gitu. Oke. 4. Saya bingung milih, sampai bingungnya semuanya harus minta maaf untuk memutuskan satu persatu. Saya khotbah hari ini, kenapa saya bilang create luck on your face? Saya merasakan apa yang dialami Yusuf, Tuhan ternyata aku mengalami juga. Saya bekerja 28 tahun di perusahaan yang saya pernah kerja. Bukan hal yang mudah. Melewati omelan, cemoohan, dikucilkan, dan tidak diberikan kesempatan. Gak apa-apa. Kata anak muda sekarang kan move on. Gak apa-apa. Move on. Dan terakhir, saya bisa menyelesaikannya dengan baik ketika saya bisa pindah dari Manado. Saya bekerja di Manado 3 tahun, karena pada saat itu sudah ada questionnya, siapa yang bisa lulus dari Manado dia akan hebat gitu. Dan saya lulus dari sana tanpa meninggalkan celah lah gitu, dan kembali ke Jakarta. Bersukacita karena Tuhan yang menyertai saya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam 20 tahun itu, 28 tahun bekerja, saya nggak pernah ngeluh. Siapapun bos saya, selalu saya doakan.
sekalipun dia marah sama aku, dia tetap bersyukur. Dan paling menyedihkan pengalaman hidupku adalah ketika aku membuat rekomendasi dan ditulis di lingkarin, bodoh lu. Marah nggak kalian? Kalau atasanmu bilang ditulis di lingkarin, bodoh lu. Kalau aku mau marah, kalau dagingku yang bilang, emang lu doang. Ya sudah, puji Tuhan. Mungkin aku hari ini lagi bodoh, harus kita akui gitu kan, bodoh. Tidak masalah. Terus jalan, kita pensiun lah. Di masa akhir, saya mengakhiri pekerjaan di sana dan saya memilih 1 tahun untuk namanya makan gaji buta. Gabut. Ya aku gak kerja tapi tiap bulan aku terima gaji. Dan fasilitas itu memang ada. Ya kalau Pak Seger pasti tahulah. Namanya MPP ya. Jadi kita punya 1 tahun. Lu gak kerja tapi gue bayar. Tapi tunjangan jabatan enggak. Ya gak apa-apa lah. Maksud saya sebentar lagi mau pensiun. Saya harus siap-siap dong. Karena penghasilan saya bakal turun. Supaya gue gak kaget. Jadi ya begitu masih aktif mungkin tiap seminggu 2 kali kita bisa ke restoran kan gitu ya. Atau 3 kali. Begitu MPP tinggal sekali. Supaya jangan kaget kan. Begitu pensiun kaget. Turun penghasilannya dari 100% jadi 50% dan tinggal 30%. Bayangkan berarti gue sekarang balik lagi makan tahu sama tempe. Sama ikan asin. Apakah saya harus takut? Wow, tidak. Memang kalau udah tua gak boleh lagi makan daging-daging. Jadi makan yang sehat, cocok. Jadi makan sayur-sayuran yang banyak. Ya, Cip, sudah 3 bulan lagi masa pensiun saya habis. Kan enak kan lagi pensiun. Ya istriku masih agak sehat, aku bisa baca koran, aku ngomong-ngomong. Tiba-tiba handphonenya bunyi. Ting, 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 ting. Wah ini dia bos. Telepon. Hey brother, lagi ngapain? Gak siapa, lagi ngopi-ngopi baca koran. Emang lu ngopi sejak kapan lu ngopi? Lu kan gak ngopi gitu. Enggak. Ya. Udah lu kerja lagi ya. Ntar otak lu beku katanya. Waduh. Kerja apa Pak? Enggak lu kerjain yang dulu tuh. Cuman lu doang yang bisa ngerjain. Sip. Oke Pak, saya datang besok. Saya datang ke SDM-nya. Saya bilang saya dipanggil suruh kerja nih. Oh iya Pak. Oke. Begitu saya masukin, waktu itu masih Zoom, ayo kita wawancara Zoom. Setelah wawancara, bicara ini. Gajinya gimana katanya? Segini ya, enggak, kata Pak Bos sudah segini, jangan lu kurangin ya. Ya udah. Lalu, saya bulan Juli saya ke situ, terus ini bulan September, enggak gitu. Ini enggak jadi ya, saya bilang, enggak. Enggak Pak, kami lagi bingung, meskipun Bapak MPP kan sekarang statusnya masih pegawai, bagaimana saya Bapak kerja 2? Bapak dapat gaji 2 dong di tempat saya. Jadi gimana? Sabar ya. Akhirnya saya harus menunggu saya betul-betul 100% pensiun baru mulai masuk. Jadi pensiun tlek masuk gitu. Dah. Setelah pensiun masuk, selesai, baru udah kerja lagi cek. Udah cukup dah. Lalu kita siapkan satu perusahaan, anak perusahaan. Kerjaannya kita siapin di sana. Setelah kita siapin, aku pindah lah ke anak perusahaan. Dapat kerja 2 tahun, istri saya waktu itu kondisi kesehatannya gak bagus, saya bilang saya mundur. Jangan mundur, masih bisa kok kerja dari rumah, enggak. Saya mau ngurus istri saya. Dan memang saya pergunakan untuk ngurus istri saya. Meskipun itu mulai bulan Mei. Dan baru aku bilang, kurasakan, itulah aku mengasihi istriku benar-benar. Lalu saya melihat, wah situasinya begini ya sebenarnya. Ketika Pak Bram kemarin ngasih video, setelah menikah itu pacar, oh bener ya ini jadi pacaran ini gitu. Dan setelah istriku meninggal dan di pemakaman,
bulan Desember, bulan November, godaannya udah datang lagi. Bro, sekarang kerja apa? Lagi ngelamun nikmati hidup. Kerja lagi yuk. Enggak mau kerja. Masih pengen nikmati hidup. Bulan Desember temennya datang. Udahlah kerja sama aku pokoknya dari rumah. Ya, bantuin aku. Ngapain dulu lagi gue bantuin? Kan dulu posisi gue harusnya di situ lu udah kasih sama lu. Jadi dulu saya ditawarin kerja karena saya nggak bisa, nggak mau. Ini teman saya kerja di situ. Gitu. Jadi enggak, gue nggak mau. Tapi dipaksa, oke lah. Dan di Januari aku datang, saya bilang oke lah. Tapi karena wawancaranya kayaknya nggak bagus, nggak enak nih. Jadi gantung dulu. Bapak masukin lamarannya? Iya, aku gantung, tak gantung. Tanggal bulan Januari, minggu pertama ada ibadah 100 hari di rumah saya. Udah 2 kerjaan, kemudian satu orang bilang begini, Pak, Bapak disuruh bapakku bikin surat lamaran, cepat. Karena ini kesempatannya sedikit. Oke, siap. Seminggu saya diemin. Saya nggak bikin. Tiba-tiba saya di WA. Lu mau kerja nggak? Kata-katanya gitulah kira-kira. Siap bro, saya bikin. Hari itu dibikinlah CV. Malamnya dikirim. 2 hari lagi saya dipanggil wawancara. Panggil wawancara saya nggak tahu ini perusahaan apa. Tapi begitu saya sampai di sana ternyata perusahaan adalah IT. Saya nggak usah sebutkan deh. Waduh, gua nggak punya pengalaman IT. Gue taunya IT dulu hidupin komputer, mengoperasikan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ini Tuhan yang mau, nggak apa-apa. Lalu setelah wawancara dengan CEO-nya dengan beberapa, oke, pertanyaannya gini, udah, lu kapan mau kerja? Lah, cepet amat. Kapan lu mau kerja? Tadi dulu Pak, nanti dulu sabar, saya mau beresin. Saya nggak mau saksikan selama ini kepada Bapak dan Ibu, karena saya baru dapat tanda tangan kontrak dan offering sewaktu kita kemarin ada di conference di BSD. Ya, conference tiba-tiba ada nih email masuk kan kalau di handphone. Ting gitu, what apa ini? Wah dari PT ini. Lalu dia bilang, Pak posisi Bapak nanti ini saya kirim di email offering dari semua perikatan kerja. Kalau Bapak setuju tolong tanda tangani. Oke, nanti sore saya siapin. Jadi saya nggak buang-buang waktu, sorenya begitu kita istirahat dari conference, saya minta Selin iPad lo ada, keluarin. Jadi sign-nya pakai digital sign, tanggal berapa, langsung kirim. Oke, selesai. Jadi sebentar lagi umurku 60 tahun, aku memulai pekerjaan baru yang aku nggak tahu. Tapi karena tadi dibuka dengan roh yang ada di dalam mancu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka dia juga yang akan menjadi sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber keterampilan. Karena Tuhanku lebih expert, lebih hebat dari seorang programming yang terunggul dimanapun. Ya, dan saya bersyukur kepada Tuhan, makanya hari ini saya bisa menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini dengan tanpa beban. Ya, kita introspeksi sedikit, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, entah itu sekolah, entah pekerjaan, entah pergumulan, kesakitan, apakah di rumah juga lagi cekcok, pokoknya apalah. Udah, ayo selesaikan, datang sama Tuhan. Ya, meskipun Yusuf 22 tahun dia baru menikmati, aku 28 tahun gak apa-apa lah. Dia umur 49 tahun,
39 tahun dia menikmati kejayaan, aku 60 tahun menikmatinya. Ya. Berarti Bapak Ibu, kalau Yusuf bisa, aku yakin kalian juga menjadi orang yang dicari. Karena di dalam dirimu ada lak yang dilihat oleh orang lain. Sehingga engkau dicari, dipanggil. Sini, jangan pergi jauh-jauh. Banyak yang nampung. Ya, amin. Ya, kita tahu bahwa kita ini lemah, tetapi Tuhan itu kuat. Ya, dan apapun yang sekarang terjadi dalam hidup kita, jangan takut. Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang beruntung dan yang berhasil. Kita pegang ini baik-baik dan kita lakukan dengan disiplin apa yang ada pada kita. Pak Bram minggu lalu memberitahu kita untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, ayo kita serahkan. Maka semuanya itu Tuhan akan isi dengan sesuatu yang lebih baik, yang berarti di dalam hidup kita. Terakhir penutup, ini adalah Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Saya semakin percaya dengan hidup saya karena Tuhan percaya kepada saya. Saya percaya kepada hidup saya beserta dengan Tuhan. Tuhan aja percaya sama saya. Saya tidak mungkin tidak percaya dengan hidup saya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan luar biasa. Setiap hari saya katakan tadi Tuhan memberkati engkau waktu tidur. Dan Tuhan melindungi engkau waktu siang. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan di waktu malam. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Luar biasa. Tuhan adalah sumber terang menyinari kita setiap hari. Sehingga kita tidak mungkin ada di dalam kegelapan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Itulah sebabnya Daud bisa mengatakan, terangmu adalah pelita bagi kakiku. Dan yang terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mana yang seperti ini? Tuhan datang ngelongok kita lu tiap hari. Saudara-saudari kita yang ada di rumah sakit mungkin hanya beberapa orang yang ngelihat. Tapi Tuhan tiap hari ngelongok kita. Dia lagi ngapain gitu. Tinggal kita, respon kita kepada Tuhan yang harus kita perbaiki. Ini aku Tuhan, milik dan kepunyaanmu. Terima kasih, udah lewat banyak, mohon maaf. Semoga menjadi berkat dan kita diberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan. Karena kita udah jadi beruntung. Kita nyanyi, coba kita hitung sekarang keuntungan kita ya. Coba hitung. Kita hitung berkat Tuhan yang udah kita terima sebagai wujud daripada keuntungan. Coba hitung dari tadi pagi sampai sekarang. Oke, berkat Tuhan. Haleluya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah kala-kalamu lemah, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung. Berkat Tuhan mari hitunglah, Banyak banget. kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Wow. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu begitu banyak. Ada berkat kesehatan, ada berkat kekuatan,
Ada berkat kesabaran waktu kami ngomel-ngomel. Ada berkat bersyukur kalau kami lagi dalam kesedihan. Ada berkat kesabaran di dalam kami terburu-buru. Wah, begitu banyak Tuhan. Begitu banyak. Ada berkat keberhasilan di dalam setiap ujung tanduk kegagalan yang ada pada kami. Bahkan Tuhan, ada kecukupan sebagai berkat Tuhan di dalam ketidakmampuan kami. Bahkan ada berkat Tuhan yang menjadi hikmat dan kepintaran bagi kami. Wow, itu gak ternilai dengan rupiah Tuhan. Kami tidak bisa membeli kepintaran di luar sana. Kami tidak bisa membayar kesehatan kami. Kami juga tidak bisa membeli kasih Tuhan yang ada pada kami. Tapi Engkau dengan begitu baik. Bahkan ketika kami tidur pun Kau memberkati kami. Apalagi waktu kami bangun Tuhan. Apalagi waktu kami bernapas dan melihat. Engkau jauh lebih memberkati kami. Dan menyatakan kasih-Mu yang ajaib. Karena Engkau ada di dalam kami. Engkau membuat kami beruntung. Karena Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang Tuhan. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu yang ajaib membuat kami mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Satu persatu keuntungan-keuntungan itu kami nikmati. Satu persatu kemenangan demi kemenangan kami alami bersama dengan tangan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kekuatan di dalam setiap aktivitas pekerjaanmu. Tuhan memberimu strategi ilahi di dalam melewati setiap tantangan dan cobaan. Tuhan membuat engkau bersama Dia berhasil di dalam setiap pekerjaanmu. Tuhan yang kita sembah itu juga saat ini memberkati dan melindungi engkau. Tuhan yang kita sembah itu juga menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan yang kita percaya itu juga saat ini menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semuanya ini kita dapatkan sebagai berkat kasih karunia dari arah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari saat ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai Maranatha datang kita bertemu dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Dia. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, bersaat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Untuk Bapak Ibu yang akan memasukkan